Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Silakan, Dodi. Ya, baik Popi dan juga pemirsa, neraca perdagangan Indonesia sejak Mei lalu mengalami surplus hingga bulan lalu. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menjaga kinerja perdagangan serta peningkatan ekspor. Nah, mari kita simak data neraca perdagangan serta kinerja ekspor Indonesia. Oke, kita lihat untuk neraca perdagangan tahun ini ya, dimulai dari Januari sampai Agustus. Memang di bulan Januari dan April Anda bisa lihat ada defisit minus 0,64 miliar US dollar dan juga di April minus 0,37 miliar US dollar. Tapi kecenderungannya atau trennya dari Mei sampai Agustus kita surplus, begitu dengan paling tinggi justru di bulan Juli lalu yaitu 3,26 miliar US dollar. Sedangkan yang paling akhir di bulan Agustus 2,33 miliar US dollar surplusnya. Kemudian ini kita coba bedah dari tahun ke tahun, dimulai dari 2015. Dari 2015 sampai 2017 ada tren kenaikan ya, 7,67, kemudian 9,53, dan paling tinggi di 2017 yaitu 11,84 miliar US dollar. Memang kemudian terjadi defisit di 2 tahun beruntun, 2018 minus 8,65, kemudian di 2019 minus 3,2, tapi kemudian bisa bounce back lagi di bulan Agustus 2020, 2,33 miliar US dollar. Kita coba lihat sekarang ini adalah ekspor, perkembangan total ekspor dalam miliar US dollar juga untuk tahun 2020 ini. Di bulan Januari, Februari, dan Maret Anda bisa lihat angkanya terus naik ya, 13,63, 14,06, dan 14,07. Kemudian ada sedikit penurunan atau perlambatan di April dan Mei ya. Ini Mei paling sedikit ya, hanya 10,45 miliar US dollar saja. Tapi kemudian kembali naik di mulai bulan Juni, 12,01 miliar US dollar, kemudian Juli 13,7, dan Agustus agak sedikit menurun 13,07 miliar US dollar. Selanjutnya ini kita lihat ekspor Indonesia menurut sektor di bulan Agustus 2020. Pertanian 0,34 miliar US dollar, kemudian untuk sektor migas 0,61, industri pengolahan 10,73 miliar US dollar, sementara tambang dan lainnya itu 1,39 miliar US dollar di bulan Agustus lalu. Selanjutnya kita lihat juga ini data perkembangan ekspor non migas di tahun 2020, kecenderungannya mirip tadi dengan yang sempat saya jelaskan, di mana di Januari, Februari, dan Maret itu angkanya naik, tapi kemudian di April bahkan di bulan Mei Anda bisa lihat itu tidak sampai double digit ya, hanya single digit saja untuk miliar US dollarnya, 9,89 miliar US dollar. Kemudian naik lagi di bulan Juni 11,44, di bulan Juli naik 13,02, turun tipis di bulan Agustus 12,46 miliar US dollar. Nah, sebenarnya pemirsa ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekspor dan juga perdagangan. Ada 8 diantaranya ini di era pandemi seperti sekarang. Yang pertama adalah peningkatan daya saing dan pengembangan produk. Kemudian yang kedua adalah penguatan produk dan persyaratan internasional. Yang ketiga adalah pelatihan kepada calon pelatih eksportir baru, khususnya bidang UMKM. Dan yang keempat adalah merelaksasi kebijakan ekspor dan juga impor. Sementara 4 poin lainnya adalah mempermudah surat keterangan asal atau dikenal dengan SKA untuk barang ekspor. Kemudian poin ke-6 adalah meningkatkan fasilitas perdagangan melalui automatic authentication. Dan yang ke-7 mengoptimalisasi trade financing melalui program National Interest Account. Dan yang terakhir adalah peningkatan fasilitas dan pelayanan informasi promosi ekspor, business matching, pemanfaatan TI atau teknologi informasi, kemudian peningkatan perdagangan di luar negeri. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Popi, kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga usai jeda. Tetaplah bersama kami.